Bismillahirrahmanirrahim. Di golongan Islam Jamaah atau saudara tua itu nggak berani barbar begitu. Kalau terjadi barbar ya siapa yang bayari isron itu nggak ada. Habislah. Tujuannya kan isron. Bukan tujuannya untuk menegakkan Islam kan enggak. Tujuannya isron, tujuannya UUD, ujungnya duit. Tapi nyata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama saya istilahnya bisa hijrah, bisa keluar dari kekangan Islam Jamaah itu insya Allah mulai tahun 2015 itu melalui Wakidah Magelang. Beliaunya itu tentang ilmu agama, tentang istilah ayat-ayat Al-Quran, hadis, beliaunya itu sangat bisa menguasai dan sangat berbeda sekali dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh, kalau di Islam Jamaah itu namanya mubalek. Dia itu sangat bisa gamblang sekali tentang pengertian-pengertian ayat-ayat itu. Jadi di situ diterangkan masalah jamaah itu apa, istilah keamiran apa. Nah, di situ saya terus bisa memahami makna arti yang sebenarnya. Itu. Nah, terus diterangkan di Al-Quran, misalnya contohnya itu surat Al-Baqarah 2115 tentang infak persenan. Nah, di situ kan diterangkan di Al-Quran itu berinfaklah kepada birrul walidain wa aqrabina wal yatama wasal miskin. Yang pertama kan harus kepada orang tua dan kerabat yang terdekat. Nah, di situ tujuan yang pertama itu kebanyakan oleh golongan-golongan saudara tua kita itu malah terabaikan. Nah, jadi di situ saya bisa mengerti, oh sebulan nih apa yang telah dikerjakan, yang telah dipelajari kemarin-kemarin dulu yang puluhan tahun itu kurang pas, kurang benar. Nah, itulah pertama saya mendapatkan pencerahan malah dari Wakidah. Nah, itu. Yang agak lucunya Wakidah itu langsung dipanggil oleh pejabat-pejabat daerah. Saya disuruh tobat. Wakidahnya yang suruh tobat, Wakidahnya terus tobat tapi tobat-tobatan. Saya suruh Wakidah, kamu harus menghadap itu. Ya siapa yang perlu? Nek dia yang perlu ya dia yang ke tempat saya. Gitu. Terus saya suruh tobat ya saya tobat. Terus asal-asalan saya kasihkan ke kelompoknya. Saya jelaskan malah ini tobat ini malah seperti orang Nasoro, ada penebusan dosa. Wis iki komen aku tobat ikhlas lah. Mungkin dari situ pun ya tetap nggak mungkin nggak mungkin diterima. Itu.
Jadi awal pencerahan itu dari Wakidah, yang mana sekarang Wakidahnya itu malah aktif sambungnya. Tapi itulah banyak suatu, kan pertama pengertian pencerahan kenapa kita bisa sadar, kan itulah. Nah, di situ pun saya sering ketemu dengan rekan-rekan saudara tua, yang mana saya ngomong, apakah benar golongan situ yang bisa masuk surga? Nah, otomatis kata-kata itu kan kata-kata yang anti. Mosok wis ora percaya tentang pengertian itu. Nah, jadi kata-kata saya itu masuk ke tingkat daerah. Itu. Jadi mereka itu menjustis saya sudah beda paham ya dengan kata-kata saya yang terlontar tidak sesuai pakemnya mereka. Itu. Insya Allah itu mengenai awal dari saya bisa tercerahkan dari doktrin Islam Jamaah. Itu kebanyakan orang yang dikatakan beda pemahaman, beda tujuan dari mereka, itu kebanyakan pasti di-cut, dijauhi. Tapi alhamdulillah waktu dulu saya sudah punya pola pikir yang berbeda, saya masih bisa sambung. Nah, di situ pun saya waktu dikasih waktu untuk nasihat pun sedikit-sedikit saya kasih pengertian bahwa Islam yang benar itu begini. Nah, kemungkinan ini nasihat kok berbeda. Nah, tapi ya banyak jamaah yang senang terhadap nasihat itu yang berbeda itu, daripada apa-apa yang biasanya kalau sambung itu kan sudah jelas, belum datang udah jelas isinya. Nah, kan orang biasanya itu terus. Contohnya dari cabai rawit sampai remaja, sampai mondok pun ilmunya itu nggak akan meningkat. Nah, kalau yang berbeda pasti dijauhi. Teman-teman saya itu dari Magelang, itu dari ujung sana, kalau Magelang itu Ngablak, Kopeng, sampai ke Salam, perbatasan Jogja, terus Sumbung, Merapi, sampai Kaliangkrek, perbatasan Temanggung, itu insya Allah pada kenal. Dan semua beramai-ramai pada memblokir. Itu. Sebenarnya mereka itu juga sadar atas mungkin ketidaknyamanan, tapi di situ ada keluarga, ada anak, ada orang tua, ada mertua. Nah, itu. Istri saya pun sampai detik ini masih menjadi mubaleghot. Tapi nggak apa-apa, istilahnya itu perjalanan yang namanya hidayah. Kalau dulu saya waktu masih ikut menjadi aktivis Jokam Islam Jamaah, istilahnya kalau berkata kepada orang Jobo, wong home, wah itu nggak dapat hidayah, karena belum dapat hidayah. Sekarang saya yang sudah istilah mengerti Islam sebenarnya, Islam rahmatan lil alamin, malah mereka yang ngomong, wah alhamdulillah Pak Edi mendapatkan hidayah. Hidayah sama hijrah kan hampir bersamaan ya, hampir sama. Nah, hidayah, hijrah, kan hijrah itu perpindahan dari kegelapan ke yang keterang, kebodohan ke yang lebih tahu, itu namanya hidayah. Nah, dulu karena pedomannya itu pedoman
pokoknya paling bener dewe, pokoknya paling ngerti dewe. Nah, menjadi setelah keluar itu jebulannya paling on sendiri, paling nggak tahu sendiri. Nah, itu artinya mendapatkan hidayah, yaitu artinya menuju ke yang benar, yang hakiki, bukan menganggap dirinya benar. Gitu. Contohnya mereka nggak mau mengakui atau nggak memakai akal sehat, akal waras, sebab memang sudah menutup. Kita ibaratkan sekolah di SD atau sampai perguruan tinggi, di situ satu kelas, apakah ada siswa yang mengaku paling benar dewe dan orang-orang siswa yang lain salah? Kan tidak. Tapi di sini yang terbentuk oleh doktrin itu paling benar dewe. Jadi mereka itu memutus, iya, terus mereka menghindar, iya, tapi dalam hatinya sebenarnya mereka itu masih senang bergaul dengan saya. Itu. Tapi karena di situ ada perintah, perintah yang punya kuncinya surga, jadi ya ketakutan atas perintah orang itu, bukan perintah Allah, bukan takutnya sama perintah Allah. Karena Allah kan melarang qati'ur rahim. Kalau ini orang Mas Boem ini malah qati'ur rahim, mutus saudara. Nah, jadi perintahnya orang itu yang diyakini oleh saudara-saudara tua itu untuk tidak bergaul, tidak berhubungan dengan orang-orang yang beda pemahaman, kata mereka. Tapi mereka pun kalau dikatakan arti beda pemahaman ya nggak bisa menjelaskan. Nah, itu. Dari semua jamaah, dari semua pengurus itu semua memblokir, semua menghindar. Itu. Karena memang belum dapat hidayah itu. Belum mau berpikir secara akal sehat, akal waras. Karena ya memang takut sama manusia, bukan takut sama yang menciptakan manusia. Alhamdulillah saya sudah terhindar. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai tutup ajalnya. Saya bisa terhindar dari takfir itu. Jadi setelah hijrah, perasaan saya hijrah itu menurut saya dari kegelapan ke yang terang, otomatis ya plong, plong bener-bener plong. Kalau dulu itu plong dibuat-buat, karena mengaku yang punya surga, yang mengaku yang mengkapling surga, tapi tertekan juga dengan kegiatan-kegiatan dan dengan segala macam yang mana dibungkus agama, tapi yang dibungkus itu untuk menekan orang-orang. Jadi mereka itu plongnya plong abal-abal. Setelah kita tahu, oh bahwasanya sesama muslim itu mereka juga muslim, mereka juga Islam. Inna dina indallahi Islam. Di Al-Quran itu bukan inna dina indallahi Islam jam'ah, kan nggak ada dalilnya. Adanya inna dina indallahi Islam. Islam itu apa? Syahadat. Jebulane Islamnya simpel, cuman syahadat itu Islam. Jadi bukan Islamnya harus begini-begini, bukan. Kalau misalnya Islam harus begini-begini, yang berhak memvonis kan orang Arab yang ilmunya di sana, kegiatannya fokusnya di sana, haji umroh di sana, yang paling top kan di sana. Nek mereka itu kok memvonis kan lebih berat. Kalau di Arab itu haji atau umroh kan, ayo hayat orang haji, ayo jangan syirik, misalnya kan begitu. Kan cuman itu istilah, dijaga jangan menyimpang terhadap amalan Islam. Bukan kamu tidak sama dengan saya, kamu
kafir. Nah, kan bukan. Artinya kamu harus Islam yang benar, Islam yang mentauhid, kan begitu. Kalau istilah Ka'bah kiswahnya dicium-cium kan ada askar-askar yang menghalau. Nah, kan mereka itu istilah Islam yang benar itu bukan begitu, kan itu. Islam yang benar ya tawaf aja, nggak usah gitu-gitu, kan begitu. Nah, kalau memang ngaku paling benar kan harusnya dari sana, bukan yang dari sini yang nggak jelas. Toh belajarnya dari sana. Nah, itu. Nah, itulah yang benar menjadi plong. Meskipun istilah istri saya masih belum hatinya belum dapat arti yang jelas. Nah, tapi mudah-mudahan saya tiap hari buka YouTube dengan volume penuh, ya otomatis dalam satu rumah itu mendengar semua. Tapi sudah tidak merintangi. Meskipun istri saya dan anak-anak saya yang masih remaja-remaja masih ikut sambung, ya saya nggak masalah. Yang penting kegiatan saya juga tidak masalah. Nah, jadi itu namanya, karena yang namanya juga dikatakan beda pemahaman. Artinya kalau masih bisa menjalankan sesuai dengan kepahamannya masing-masing, alhamdulillah, daripada ada teman-teman kita yang sudah dikatakan hijrah terus terjadi keributan, terjadi pengusiran, terjadi perceraian, itu banyak sekali. Jadi ya itu memang yang namanya hidayah memang dari Allah. Seperti Nabi Nuh misalnya, seorang Nabi Nuh, istrinya juga beda pemahaman dengan Nabi Nuh. Nah, itu yang namanya hidayah dari Allah. Jadi sekarang itu merasakan hidayah itu, oh ini benar-benar hidayah. Artinya bukan, nggak bisa hidayah itu dari sesama kita manusia menasihati, terus harus bisa paham ke pola pikir kita. Itu memang tidak mudah, karena inna hudallah itu. Kalau pemimpin sultan ya, amir, itu kan yang ngurusi rakyatnya, ngurusi bukan diurusi. Jadi pemimpin itu kan di Saudi pun ngurusi warganya, istilahnya dari segi hidupnya, dari segi tempat tinggal, dari segi kesejahteraan. Nah, itu pemimpin dari zaman Utsman, Khalifah, sampai yang sesuai dengan hukum benar, itu yang memang ngurusi rakyatnya, ngurusi rakyatnya. Itu jangan menjadikan pemimpin itu menjadi simbol untuk kepentingan sendiri. Nah, itu yang namanya agama disalahartikan, atau agama itu memang dibuat-buat untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan kalau ada golongan-golongan itu pasti modelnya model yang takfiri, pasti modelnya model yang ngaku paling benernya sendiri. Itu pasti ke situ arahnya. Arahnya pemimpin yang mana jualannya jualan surga dan neraka. Nah, artinya kalau pemimpin yang jualannya surga neraka, itu bisa dipastikan tersesat, bisa dikatakan bohong. Kan yang berhak menjual surga neraka kan Allah, bukan manusia. Kok manusia bisa memasarkan surga neraka? Kan ya nggak masuk akal. Jadi kalau manusia bisa memasarkan surga neraka, artinya Dajjal pun bisa memasarkan surga neraka. Artinya identik dengan itu. Karena yang berhak memasarkan surga neraka ya Allah sendiri yang punya. Kalau hambanya itu ya cuman mau
aturan Allah atau enggak, kan? Yang menentukan surga neraka ya Allah atas ridhonya Allah itu. Jadi bukan atas ridhonya manusia. Ya, mudah-mudahan insya Allah mereka bisa membuka hatinya, bisa membuka pola pikirnya pakai akal waras dan akal sehat. Dan jadi jangan pakai akal sesat. Jadi namanya, dan itu pun tidak gampang. Karena yang dijual oleh orang itu surga neraka, itu ibaratnya kalau di Indonesia kan pernah ada bom-bom itu. Bom-bom itu kan yang dijual surga neraka. Nah, otomatis orang yang menjual kapling surga neraka. Jadi berani begitu. Kalau di golongan Islam Jamaah atau saudara tua, itu nggak berani barbar begitu. Kalau terjadi barbar ya siapa yang bayari isron itu nggak ada. Habislah. Tujuannya kan isron. Bukan tujuannya untuk menegakkan Islam kan enggak. Tujuannya isron, tujuannya UUD, ujungnya duit. Tapi nyata itu. Artinya kalau istilahnya pergerakannya pergerakan banci. Jadi kalau mereka didoktrin untuk sahid bom-bom barbar-bar sahid, ya habislah siapa sih yang harus ngeramut Mas Boem, ya gak ada. Yang di tujuannya kan untuk meramut Mas Boem, dapat itu. Nah, jadi takfir itu ada dua di sini ya. Takfir yang benar-benar takfir yang berani barbar, takfir yang tujuannya duit. Alhamdulillah, mudah-mudahan kan misalnya di saudara tua itu yang tidak IR, tidak isron, itu enggak paham. Sebenarnya hampir insya Allah prediksi saya itu 99% itu tidak taat pada Mas Boem. Karena tidak sesuai dengan ketentuan persenannya itu. Wah, ini kakean sidik wae. Kan udah tidak taat. Tidak taat yang sebenarnya finar. Satu istihad tidak taat pun udah salah. Nah, tapi karena daripada ketok benar tidak taat ya saya tetap bayar kan gitu. Ya itu cuman semua bohong-bohongan. Yang masih di sana pun ya tetap membohongkan diri atas ketaatannya itu. Yang benar-benar sadar ya otomatis itu salah. Nah, jadi sekarang era terbuka, lihat YouTube, lihat media sosial itu banyak sekali dan mudah sekali. Insya Allah mereka-mereka itu membuka dan ngumpet-ngumpet. Nah, karena di situ faktor keluarga, faktor morotua, faktor anak, faktor macam-macam. Tapi itu mudah-mudahan mereka pun sadar, masih bisa sadar, tapi masih di situ. Yang katanya orang-orang yang sudah hijrah atau mereka pun menjuluki bunglon. Bunglon itu jadi versi mana itu? Tapi ya nggak apa-apa. Artinya mereka itu sudah sadar, tapi saya takut dipersekusi masih di situ. Tapi kesadarannya yang penting kan hatinya. Tauhid mungkin bahwa Tuhan itu memang yang di atas, bukan Tuhan yang memberikan dogma, memberikan istiadat. Tapi kan kebanyakan takut dengan nasihat itu. Misalnya tidak sambung itu kan sangat ketakutan sekali. Koyo-koyo kelangan apa-apa. Dalam keadaan apapun memerlukan. Gitu. Tapi dengan perintahnya Allah, misalnya adzan masih santai, malah mereka adzan yang masih ngaji, ya. Itu kan perintahnya Allah untuk sholat, malah diabaikan. Tapi perintahnya manusia malah di teman-teman ini, nah, itu pun yang namanya sudah
syirik akbar. Nah, itulah. Jadi mereka mudah-mudahan dalam membungklonkan diri masih ikut di kalangan Jokam untuk menimba ilmu, mudah-mudahan mereka hatinya tidak percaya kepada doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Ya, baik untuk dirinya sendiri ya syukur, karena banyak faktor. Jadi nggak mau keluar masih di situ ya saya kira nggak apa-apa, karena kita berhadapan dengan Allah kan sendiri-sendiri. Yang penting kan kita kepada Allah itu memang sendiri-sendiri, tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan bantuan orang lain. Nah, untuk menyadarkan itu pun tidak gampang. Gitu. Kebanyakan yang masih di sana itu karena memang surga nerakane manusia tergantung pada Mas Boim. Nah, itu kan sangat aneh. Jadi mudah-mudahan mereka bisa sadar bahwasanya surga neraka niki sing menentukan Allah dan dirinya sendiri. Alhamdulillah, jazakumullah. Semoga waktu yang sedikit ini bisa untuk saling belajar, memahami, pakai akal sehat, akal waras untuk jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu ya jamaah, ya berimam, ya dibaiati, ya taat. Sehingga siapapun yang tidak berjamaah dengan mereka dianggap Islamnya tidak sah. Sehingga kalau Islamnya tidak sah dianggap kafir. Islam di luar mereka dianggap kafir. Sehingga kalau mereka mau sholat di belakang orang kafir, mereka mengatakan ya sholatnya nggak sah.